kita juga. Lalu kita ada graphic design, kita ada game art design, terus kita juga ada interior yang sekarang kita lagi doing webinarnya, terus ada fotografi. Kalau untuk di Surabaya sendiri ada new program itu business management, dan di Jakarta itu ada new programnya manajemen kreatif industri. Oh ya, kelupaan. Di Jakarta dan Surabaya kita juga ada program artistic makeup. Oke. Nah, advantages-nya apa sih teman-teman kalau join di LaSalle dibandingin sekolah-sekolah desain yang lain? Yang pertama itu adalah kita international networking. Yang kedua, kita itu mungkin bisa dibilang 80% itu lebih ke praktikal. Terus juga untuk kurikulumnya kita internasional. Terus juga selain itu sendiri kita tuh compact banget programnya. Jadi kalian tuh nggak perlu lama-lama kuliah, karena untuk jam pelajaran di LaSalle sendiri kita memang cukup padat kayak gitu. Nah, ini mungkin biar suaranya clear, boleh dibantu sama teman-teman yang lain di mute dulu mikrofonnya. Jadi supaya kita bisa sama-sama lihat juga untuk videonya LaSalle Poli Jakarta ya. Oke. Ini aku putar. Oke, buat teman-teman, suaranya kedengeran nggak ya? Untuk videonya yang tadi aku share. Suaranya hilang, Mbak, yang tadi, Mbak. Nggak ada suaranya, Mbak. Oh, nggak ada suaranya. Oke, so sorry. Oke, jadi mungkin aku answer dulu ya sebentar ya. Sorry untuk problem biasalah. Ini, oke. Yes. Oke, nah ini kali ini pasti akan ada suaranya. Nah, kalau tadi itu adalah program LaSalle untuk di LaSalle Jakarta. Kalau kalian masih penasaran, buat teman-teman dari guest yang datang di webinar, boleh cek langsung di YouTube channel kita. Nah, ini berikutnya aku akan share untuk fasilitas, mungkin karena during pandemic ini kita nggak bisa datang ke kampus kan, tapi teman-teman bisa cek kok, langsung lihat di YouTube channel kita. Mungkin sekedar aja aku kasih videonya sedikit. Oke, ini kampus kita yang ada di Jakarta. Tepatnya letak posisi kita itu ada di Sahid Sudirman. Ini ruang ekonomi.
Oke, ini kan agak cukup lama ya videonya, jadi aku langsung kita langsung loncat aja ke slide berikutnya. Buat teman-teman yang masih penasaran nanti bisa langsung cek di YouTube channel kita. Sorry untuk suara-suaranya. Berikutnya itu aku ingin share untuk slide-nya itu adalah untuk program di Surabaya. Mungkin kita sedikit lihat aja untuk program kampus di Surabaya. Oke, thank you. Nah, biar nggak lama-lama lagi, aku mau langsung jump aja ke beberapa achievement dari tim interior kita. Ini mohon maaf sebelumnya kalau agak lag ya ininya ya, karena lumayan berat juga ininya. Nah, ini berikutnya kita juga ada Interior Design Student Achievement, dan ini kemarin tuh kita sudah ada winner juga. Ini kebetulan dari siswa dari LaSalle Surabaya. Dia pemenang untuk Best Design untuk acara yang diselenggarakan oleh HDII. Lalu berikutnya kita ada, LaSalle itu selalu ada join Interior Design Exhibition. Kemarin ini kita join juga untuk KASA yang designers. Nah, itu bisa dilihat. Itu adalah hasil karya dari student-student kita. Dan kita juga nggak lupa, kita selalu berkolaborasi, dan any kesempatan buat kolaborasi internasional ataupun nasional kita akan join. Terakhir ini kemarin kita dapat visit dari sekolah arsitektur di Crescent School of Arsitektur di India. Jadi kita join LaSalle Jakarta itu provide workshop ya dengan Miss Catherine juga. Oke, nah buat teman-teman yang mau discover more about LaSalle Indonesia, silakan visit YouTube channel kita, terus juga di LaSalle College Indonesia, ada Instagram kita juga di LaSalle Indonesia dan website kita.
Jangan lupa untuk follow dan subscribe. Oke, thank you. Nah, berikutnya, Miss Catherine, berikutnya akan dipandu oleh Miss Catherine buat teman-teman yang nanti mau tanya-tanya. Nanti kita ada sesi tanya jawab, itu boleh di chat ya, di chat. Nanti akan kita, setelah sesi tanya jawab, nanti akan kita panggil satu-satu. Nah, pada saat itu nanti teman-teman bisa unmute mikrofonnya. Oke? Ya, Miss Catherine, boleh Miss Catherine silakan. Oke, thank you Mbak Vira. Jadi halo semuanya, selamat siang. Pertama-tama terima kasih udah bersedia meluangkan waktu untuk ikutan website seminar hari ini. Mungkin sebelum aku kasih panel untuk para speaker kita, aku mau jelasin sedikit ya mengenai latar belakang kenapa sih topik ini diangkat. Yang mungkin semuanya udah tahu topiknya, yaitu interior designers, challenges, and how to cope during this pandemic. Jadi memang ada beberapa lapangan pekerjaan yang untuk sementara ini kan memang terhenti dikarenakan pemerintah mengharapkan kita semua untuk melakukan physical distancing atau PSBB di setiap beberapa daerah. Dan juga diharapkan untuk dapat bekerja di rumah. Jadi mungkin ada beberapa yang penasaran juga challenges atau tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh para desainer interior dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Karena kan yang mungkin kita tahu kalau misalnya desain interior itu memang ada beberapa tahap dalam desain. Mungkin secara singkat aku share beberapa. Mungkin yang pertama yaitu kita kan juga harus bertemu dengan klien contohnya. Kalau misalnya bertemu dengan klien mungkin kita bisa lakukan dengan cara seperti ini yang kita lakukan pada hari ini, yaitu dengan menggunakan platform digital. Tapi mungkin ada beberapa tahap atau fase desain lainnya yang memang challenging atau ada beberapa yang bagaimana nih cara mengatasinya. Jadi hari ini kita ada tamu speakers yang sebenarnya juga adalah teacher dari LaSalle College Jakarta, yaitu Miss Carolina Agata, founder dari Bita Design Studio. Bisa juga dicek Instagramnya, bisa di-follow di Bita Design Studio. Ada juga Miss Prita Adiani, ini yaitu salah satu senior lecturers di LaSalle College Jakarta. Dan juga professional designers, dan kemudian juga ada Miss Cempaka Pansatya yang merupakan lecturer fashion business. Jadi nanti kita akan ada sharing discussion dari beberapa perspektif yang mungkin bisa di-share langsung dari Miss Olin, Miss Prita, dan Miss Cempaka mengenai bagaimana tantangan dan juga how to cope during this pandemic. Jadi mungkin introduction-nya nggak terlalu panjang dari aku langsung kasih mic-nya ke Miss Carolina Agata ya. Thank you. Oke. Hai semuanya, terima kasih untuk siang hari ini diberi kesempatan untuk bercerita sedikit. Menanggapi tadi dari Miss Catherine, kita di sini, ibaratnya saya Carolina, saya ada bekerja di firm bersama partner saya, kita mendirikan firm namanya Bita Design Studio. Kita mengerjakan banyak proyek interior, tapi saya juga lecturer Visual Language 2 di LaSalle College of Arts. Gitu. Jadi di sini saya mungkin akan lebih sharing sedikit mengenai pandangan saya terhadap pandemi ini gitu. Kita kalau di studio kami gitu di Bita Design Studio, saat ini studio kami itu isinya berisikan 12 orang gitu dengan 3 partner, saya Krisya Octaviani dan Seno sebagai partner, dan anak-anak interior designers, dan ada juga anak product designer, ada junior architect, admin, dan finance gitu. Kita sendiri secara firm, kita tuh banyak mengerjakan proyek komersial gitu. Jadi kalau untuk yang tahu Bita Design Studio, mungkin kalian mengenal karya-karya Bita lebih ke karya-karya komersial kita. Seperti misalnya kita banyak mengerjakan F&B, terus retail gitu-gitu. Bisa dibilang 70% dari proyek Bita Design Studio adalah proyek komersial. Dan kalau dan seperti kalian udah tahu, di saat pandemi seperti ini, proyek komersial itu kena dampak yang sangat besar gitu. Jadi sebagaimana kalian tahu dan sadari gitu, kalau sekarang pergerakan kita dibatasi, dan terutama pergerakan yang menyangkut mengumpulkan banyak orang. Nah, di situ
peran kita sebagai desainer, di mana kita yang tadinya adalah menciptakan area-area atau ruang-ruang ini menjadi terlimitasi gitu. Yang tadinya kita membangun nih contoh F&B. F&B itu kalau apa yang kita desain kan ruang, dan ruang itu tentang sense of place-nya, tentang ambience-nya, tentang feel-nya, experience-nya. Dan itu sekarang ibaratnya dibatasi gitu. Jadi sekarang perasaan itu, experience itu tuh tidak didapatkan lagi karena kita nggak bisa dine in. Seperti yang kalian tahu, untuk kita pergi ke restoran, kita harus take away atau delivery gitu. Jadi untuk project-project Bita Design Studio sendiri, banyak banget project kita yang komersial yang dalam saat ini hold. Kita nggak bilang itu cancel atau apa, tapi kita melihat situasi gitu. Dan dituntut banget peran kita gitu sebagai seorang desainer untuk lebih peka gitu. Karena ibaratnya pandemi ini kan terjadi bukan atas dasar kemauan siapa-siapa gitu. Jadi di saat ini kita sebagai desainer dan sebagai pemilik studio, kita ngerasa saat ini tuh saatnya kita harus lebih banyak untuk mendengarkan gitu. Kita mendengarkan, kita bertanya ke klien-klien kita, apa kabar, gimana. Jadi bukannya malah menekan, tapi kita mencoba bekerja sama untuk saling memberikan solusi gitu. Dan jujur banyak sekali problem yang kita hadapin sebagai studio gitu. Karena problemnya nggak cuma dari interaksi langsung di saat kita tidak bisa berinteraksi, tapi juga dari sisi komunikasi. Walaupun kita bisa berkomunikasi contohnya via Zoom call seperti ini atau via telepon, tapi untuk sebagai interior designer kalian semua juga pasti nyadar yang namanya visual, yang namanya tactile itu nggak bisa tergantikan. Gimana kita bisa mengecek contohnya warna, kita bisa mengecek tekstur warna yang nggak akan bisa dilihat dari video call ataupun foto gitu, karena kita harus melihat langsung. Nah, di situ saya menyadari banget kalau yang ternyata salah satu key yang sangat penting adalah hubungan dan trust gitu. Jadi kita sebagai desainer, kita tuh harus mulai menciptakan orang-orang ini, komunitas dan ekosistem kita yang bisa kita pegang. Contohnya, misalnya kita di Bita, kita banyak banget mengerjakan proyek komersial. Kita udah harus punya kontraktor-kontraktor atau builder-builder pegangan kita, supaya di saat pandemi seperti ini, di saat kita tidak bisa bertemu langsung, kita sudah punya pengalaman yang bikin kita percaya dengan orang itu gitu. Jadi untuk kita bisa meminimalisir untuk apakah itu cek sampel, cek material, ataukah cek langsung ke lapangan. Kalau kita sudah punya trust itu, mungkin itu lebih bisa diatasi gitu. Tapi ya itu salah satu cara, tapi pastinya masih banyak banget juga PR dan problem yang kita hadapi, nggak cuma dari sisi kita sebagai desainer ke klien, tapi juga sisi kita ke kontraktor, sisi kita ke supplier, dan banyak lainnya yang terlibat dalam proyek itu gitu. Jadi kalau singkat dari saya, mungkin pandemi ini pasti banyak banget problem, cuma dari setiap pandemi menurut saya juga bagaimana kita menempatkan perspektif mata kita bisa juga melihat ke arah apa yang bisa kita pelajari. Dan mungkin sebagai desainer ya saat ini adalah saat terbaik kita untuk sama-sama diam, observe, being critical, dan sama-sama mencoba mendengarkan dan belajar kembali. Kira-kira dari saya seperti itu dulu, Miss. Oke, thank you Miss Olin, menarik banget mungkin sharingnya. Jadi yang bisa aku konklusi dari Miss Olin yaitu banyak banget tantangan yang dihadapi oleh para desainer, terutama ketika seperti Bita Design Studio banyak sekali proyek-proyeknya yang mengenai proyek komersial. Tapi bukan berarti ini menjadi sebuah penghalang. Sebagai desainer juga harus ada trust, terutama kepada para klien, tapi bukan hanya dengan klien, tapi juga dengan kontraktor dan supplier. Dan mudah-mudahan dengan adanya trust, jadinya kan saling kerjasama dengan baik, walaupun tidak dapat bertemu secara face to face, karena dengan sebagai desainer juga visual atau tactile itu sangat penting. Aku setuju banget, Miss Olin. Dan juga mudah-mudahan dari pandemik ini kita selalu belajar, mendengarkan, dan juga menjadi kritikal. Terutama makanya Lasalle College juga kita inisiatif untuk mengadakan webinar, karena di sini kan kita juga menjaring komunitas khususnya untuk para misalnya desainer muda atau juga yang pengen belajar tentang desain, apa aja sih tantangannya kayak gitu. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, bisa dibantu jawab juga ya Miss Olin ya.
Thank you, Miss. Jadi setelah Miss Olin, aku mau kasih mic-nya ke Miss Prita Diani. Mungkin Miss Prita bisa sharing dari perspektif lain, apa saja sih challenges dan how to cope during this pandemic as being an interior designer. Oke, terima kasih. Ya, selamat sore semua. Tadi Miss Olin udah cerita sedikit mengenai industri interior ya. Jadi kalau saya mungkin lebih cerita mengenai situasi kita sekarang di rumah gitu. Kita ini semua kan sekarang harus bukan karantin, PSBB lah di rumah gitu ya. Jadinya kita banyak sekali spending waktu di rumah. Nah, yang penting juga dari kondisi pandemi ini kita kan harus menjaga daya tahan tubuh dengan baik. Jadi mungkin sebagai kita, mungkin sebagai interior, kita bisa berkontribusi atau memberi solusi-solusi interior yang simple aja, yang bisa memberi kenyamanan di rumah, sehingga kita memprovide suatu lingkungan yang less stress, berkurang stres, nyaman gitu ya, sehingga kita kondisinya bisa happy, bisa membantu kita mempunyai daya tahan tubuh yang baik pada akhirnya gitu. Nah, mungkin kita langsung aja. Pertama-tama kita bisa lihat dari denah misalnya. Nah, sekarang ini kan semua dihimbau untuk kerja dari rumah, yang sekolah juga harus belajar dari rumah, sehingga semua menggunakan media online seperti video call, Zoom, Hangout, dan lain-lain untuk berkomunikasi. Privacy itu menjadi penting. Tadinya nih kalau misalnya semua anggota keluarga ngumpul di ruang TV, nggak masalah mereka semua sharing privacy, sharing space gitu. Sekarang kalau yang satu harus belajar pakai Zoom, yang satu juga harus ngajar pakai Hangout gitu kan, satu komunikasi jadi intervensi gitu. Jadi sama-sama di living room tapi sebenarnya sama-sama butuh space sendiri, sehingga personal bubble sama privacy itu meningkat. Mungkin solusinya memang apalagi di rumah, kalau sendiri mungkin masih enak, kalau satu rumah keluarga ada beberapa orang berarti memang harus sudah mulai didedikasikan satu area untuk setiap individu, karena privasi setiap individu itu meningkat gitu. Jangan lupa juga diperhatikan misalnya lighting yang baik, karena kebutuhan visual kamera ini, sama mungkin diperhatikan areanya akan dikasih lihat di screen gitu kan, jadi menjadi perhatian juga gitu, walaupun sekarang banyak sekali app bisa blocking background. Nah, untuk keluarga yang mempunyai anak kecil mungkin ini menjadi tantangan lebih, karena privacy itu menjadi sesuatu yang luxury gitu ya. Mungkin itu nanti akan, kalau ini menjadi lifestyle baru, ya ini akan menjadi suatu pertimbangan ke depannya dalam mendesain residential. Mungkin kalau dulunya yang populer adalah open plan, misalnya living, dining, kitchen, semua tanpa partisi, kita bisa sambil masak, nonton TV, ngobrol. Mungkin sekarang dengan kondisi seperti ini yang akan menjadi lifestyle berikutnya, open plan ini akan lebih terpecah gitu, karena tidak bisa seperti itu lagi. Kegiatan rumah tangga atau household tidak bisa mengganggu kegiatan lainnya, mungkin seperti itu. Lalu dari warna, mungkin kalau kita pikir sekarang kondisi pandemik ini banyak bikin orang gelisah, resah, mau keluar aja juga mikir pulangnya mesti mandi, keramas, ya kan repot gitu. Jadi segala kondisi ini tidak meng-create suatu rasa yang nyaman. Sehingga mungkin warna yang bisa memberi kenyamanan, memberi comfort menjadi lebih banyak dipertimbangkan untuk saat ini. Jadi boleh bereksperimen di rumah untuk banyak main warna netral mungkin, seperti misalnya warna shades of brown, jadi kayak turunannya warna coklat, beige, cream, hitam, putih, gradasi abu, seperti itu bisa memberi soothe the mind gitu ya, bisa calming. Ditambah dengan warna dingin seperti misalnya charcoal blue gitu, dipadu dengan warna netral itu juga bisa memberi ketenangan. Jadi orang masuk rumah tuh rasanya seperti ease the mind, our sanctuary gitu. Jadi supaya kita juga nggak terlalu stressful. Warna yang mengikuti warna alam juga mungkin bisa menjadi pertimbangan, karena alam itu terbukti dari research bisa
bisa membuat orang lebih happy gitu ya. Nah, lalu yang penting lagi di rumah yang dipertimbangkan adalah connection sama alam. Jadi maksudnya kita udah di dalam rumah terus gitu. Kayaknya hubungan kita dengan alam itu menjadi penting ya. Baik itu secara ventilasi, daylight. Jadi hubungan dengan alam ini nggak selalu kita ngomong mengenai plantation, tanaman masukin atau tapi itu salah satunya. Itu bisa menjadi solusi karena apa namanya? Kita kalau melihat nature itu mungkin soothing. Jadi kalau kamu mempunyai view yang bisa expose ke plantation, ya itu bisa diekspos, bisa digunakan. Terus area kerja bisa dimaksimalkan dengan daylight. Daylight itu menjadi penting karena pertama dia memberi vitamin D, memberi pencahayaan gratis di saat siang hari. Selain itu juga badan kita itu menghasilkan apa namanya pada saat pencahayaan gelap itu badan kita menghasilkan apa namanya melatonin, membuat kita menjadi lebih slow down. Tapi kalau pas pencahayaannya terang, badan kita menghasilkan kortisol, membuat kita alert, fokus gitu. Jadi kalau misalnya pencahayaan kita nggak dapat di rumah, bayangin aja kita ini hormonnya berantakan gitu. Jadi yang mestinya melatoninnya dihasilkan sehingga kita fokus nggak dapat. Kalau harusnya kita menjadi slow down karena harusnya kita sudah istirahat, kita masih aktif terus. Jadi daylight itu nggak hanya sekedar pencahayaan, tapi juga ada fungsi lainnya dari kesehatan juga, keseimbangan kita. Jadi itu ada pengaruhnya juga ke daya tahan tubuh juga. Jadi itu dari connection dengan alam. Lalu mungkin yang terakhir adalah lighting. Tadi kita udah ngomong bahwa daylight itu penting untuk body rhythm kita. Terus jadi kalau misalnya sebaiknya kalau kita work from home atau study from home pada saat pagi sampai siang hari itu kalau bisa didekatkan dengan exposure dari daylight. Jadi kita lagi aktif pun kita mendapat daylight dan kita menghasilkan kortisol yang sesuai untuk membooster tenaga kita. Sehingga nanti pada saat cahaya sudah redup dengan sendirinya badan kita menghasilkan melatonin yang men-slow down kegiatan badan kita dengan sendirinya secara alamiah. Sebenarnya manusia seperti itu. Jadi tidak baik juga kalau kita selalu berada di artificial lampu buatan selalu gitu karena kita nggak tahu kapan gelap kapan terang gitu ya. Itu tadi dari lighting. Terus juga mungkin akan berguna kalau misalnya di area-area yang kalian banyak istirahat itu pakai cahaya warna kuning karena atau warm white karena warm white ini sebenarnya suits the mind. Jadi slow down your activity gitu. Jadi bisa lebih tenang saat istirahat dengan lampu yang lebih warm white. Terus untuk tempat-tempat yang dibiasakan untuk istirahat, mungkin pencahayaan bisa bermain dengan indirect lighting daripada direct lighting. Misalnya biasanya kan orang kalau direct lighting pakai downlight. Oh kita ganti aja nih, misalnya downlighting kita matiin, ganti sama table lamp, standing lamp. Lebih banyak indirect lighting, suasananya akan lebih subtle, lebih tone down. Jadi kita juga lebih nyaman, istirahatnya lebih berkualitas, daya tahan tubuh lebih baik. Oh ya, yang terakhir mungkin ini penting nggak penting gitu ya, clutter. Jadi kalau masuk rumah sepatu berceceran, berantakan. Terus udah gitu lemari baju kita penuh banget baju sampai nggak bisa masuk lagi. Padahal kalau dipikir-pikir banyak sekali barang yang udah nggak penting masih kita taruh di situ. Misalnya di meja makan juga sampai penuh dengan clutter, kita mau makan aja susah gitu. Sekarang bayangin gimana kita bisa fokus beraktivitas dalam kondisi yang a bit mess misalnya gitu. Jadi ada pentingnya juga kita mulai ini mumpung di rumah mulai merapi-rapikan barang yang nggak penting, yang jarang dipakai mungkin bisa di keep away, kita pakai yang maksimalkan yang ada sehingga kondisi environment kita bersih, sehat, kondusif gitu, less stress environment, and kita bisa positif, bisa fokus. Nah terakhir mungkin kalau dibilang tadi ada beberapa pemikiran setelah misalnya nanti PSBB ini udah kelar, kalau kita dengar-dengar kan kemungkinan kegiatan ini akan berlangsung tidak langsung jebret semua aktif, tapi pelan-pelan gradually shifting akan aktif gitu. Tapi mungkin baru sekian dulu yang diaktifkan, terus nanti baru ditambah lagi gitu. Jadi gradually changing. Nah, pengaruhnya ke interior mungkin pun pasti ada gitu, karena kita nggak tahu
apakah ini akan menjadi lifestyle berikutnya seperti ini, ataukah memang kita bisa balik normal lagi, kita nggak tahu. Tapi kalau situation ini akan menjadi lifestyle, akhirnya physical distancing atau social personal space ini akan menjadi penting. Yang tadi saya bilang kayak rumah misalnya tadinya biasanya open plan, mungkin pertimbangan close plan ini menjadi penting. Misalnya entrance tidak boleh open sama area living karena sepatu tidak boleh masuk karena membawa germ. Misalnya hal-hal seperti itu yang tadinya bukan big deal, jadi kita pikirkan untuk kedepannya hal-hal akan menambah beberapa consideration penting kita dalam mendesain. Gitu. Jadi yang kitchen yang biasanya bareng sama dining sama living mungkin akan lebih baik dipisah karena kita nggak mau lagi online begini misalnya diganggu sama suara masak misalnya seperti itu kan. Terus mungkin harus ada ruangan terpisah sendiri untuk self quarantine bila ada yang get infected in the house misalnya. Terus mungkin juga interior nantinya akan teknologi savvy gitu. Mereka pakai voice control to avoid touching doorknob or anything gitu kan. Terus mungkin kayak auto cleansing toiletries gitu ya seperti di Jepang mungkin gitu kan, to avoid contact with germs gitu. Nah, kalau untuk secara komersial juga mungkin ada pengaruhnya. Kalau misalnya toko dulu memikirkan secara kuantitas, yang penting barang penuh masuk, mungkin dengan sekarang harus personal space tiap orang ini meningkat, akhirnya tidak bisa terlalu pack lagi karena jarak satu orang sama lainnya tidak boleh terlalu crowd misalnya seperti itu. Dan itu nanti akan pengaruh ke lain-lain. Mungkin sih seperti itu ya. Secara general sih kita nggak tahu pandemik ini sampai kapan, terus akan seperti apa. Tapi one thing for sure, kalau di interior mungkin akan ada inovasi-inovasi dan pertimbangan-pertimbangan baru nantinya yang akan muncul. Kira-kira seperti itu, Miss Kat, dari saya. Thank you. Oke. Thank you Miss Prita untuk sharingnya. Menarik ini mungkin dari sisinya Miss Olin lebih ke gimana sebagai sebuah studio mengalami challenges dan juga how to cope. Dari sisi Miss Prita lebih kasih tips and trick juga gimana sih caranya nanti ke depannya misalnya desain interior itu akan berkembang atau berinovasi. Jadi yang mungkin aku bisa rangkum sedikit, Miss Prita itu pertimbangannya karena adanya PSBB ini mungkin denah secara residensial desain juga akan ada sedikit perubahan yang tadinya mungkin kita bisa saling berkumpul di dalam keluarga, akan ada ruang-ruang privasi yang mungkin dibatasi dengan partisi. Seperti itu dan juga mungkin yang harus dipertimbangkan misalnya di residential project juga ada warna, karena aku juga setuju karena kita selalu ada di dalam rumah nih, diharapkan bekerja dan sekolah di dalam rumah, mungkin warna dan environment-nya juga harus lebih mendekati dengan warna alam atau lebih natural. Jadi kita nggak stres ya Miss ya di rumah dan merasa nyaman. Dan yang berikutnya itu daylight dan juga sirkulasi. Jadi memang ketika bekerja seharian di rumah jangan hanya depend dengan cahaya artificial, tapi memang cahaya alam itu memang dibutuhkan karena juga dapat memberikan vitamin D ya Miss Prita. Jadi sangat baik untuk kesehatan dan juga sirkulasi. Jadi menurut Miss Prita bahwa daylight sirkulasi itu maksudnya penting penghawaan, bukan hanya cahaya. Dan juga yang menarik yang Miss Prita sempat mention juga about lifestyle. Jadi mungkin memang yang zaman sekarang ini kan banyak sekali desain yang menerapkan open plan. Mungkin ini akan di-reconsider ke depannya karena memang physical distancing ini aku setuju juga mungkin ketika memang semuanya sudah normal, mungkin memang kita sudah terbiasa ya selama sebulan 2 bulan ini kan menjaga jarak. Jadi untuk dapat kembali seperti normal mungkin membutuhkan waktu di mana mungkin desain interior juga akan ada andil ketika mendesain suatu tempat baik residensial atau komersial. Yang terakhir mungkin Miss Prita juga sempat ngomongin yaitu tentang teknologi yang mungkin ya pintu mungkin ya Miss ya bukannya pakai handle lagi karena kita udah
kayak takut ada germs, jadi mungkin ya yang lebih otomatis bisa terbuka sendiri atau bagaimana nanti itu mungkin para desainer akan ada inovasi-inovasi lainnya di kemudian hari. Dan juga bukan hanya desain residensial, tapi juga desain toko, mungkin office dan lain sebagainya juga akan ada reconsideration lainnya. Yang menarik ini nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung setelah sesi dari Miss Cempaka selesai. Thank you Miss Prita untuk sharingnya. Nah, yang terakhir speaker kita hari ini, ya thank you. Yang terakhir nggak kalah menarik. Jadi memang kita sengaja ada beberapa perspektif apa aja sih challenges dan juga how to cope dalam masa during pandemic COVID-19 ini. Kita udah ada Miss Cempaka Pansetia, yaitu Fashion Business Lecturer di Lasalle College Jakarta dan juga professional. Jadi ini akan menarik banget. Kita akan dengerin dari sisi bisnisnya. Halo Miss Cempaka. Halo, denger nggak? Dengar. Oke, aku langsung kasih mic-nya ke Miss Cempaka untuk sharing dan diskusinya, Miss. Thank you. Halo semuanya, terima kasih Miss Catherine udah dikasih kesempatan buat sharing hari ini. Nama aku Cempaka, kalau pada lupa. Aku satu-satunya mungkin yang nggak bisa gambar di sini. Kebetulan aku dari sisi bisnisnya aja, mau sharing sedikit gimana caranya biar bisnis kalian semua di bidang interior bisa tetap afloat during this pandemic. Oke, jadi yang pertama, bisa disaranin untuk kalian harus reach out ke supplier sekalian, ke customer sekalian, terserah bagaimana caranya, mungkin sesimpel dengan text atau email, pokoknya kalian harus reach out ke mereka. Alasannya kenapa kalau supplier sih sesimpel kalian emang dependent banget sebenarnya sama supplier kalian, mungkin beberapa, jadi kamu harus tetap bikin relationship-nya strong, walaupun sekarang mungkin lagi tidak bekerja sama, tapi relationship ini harus terus di-maintain sampai nanti pandemik ini selesai. Terus, kalau misalnya customers, for obvious reason adalah kita nggak mau customer kita lupa sama kita, sama bisnis kita, sama apa yang udah pernah mereka dapetin experience dari kita, jadi itulah dua fungsinya untuk kalian harus reach out ke suppliers dan customers kalian. Terus untuk masa sulit seperti ini juga waktu yang tepat untuk kalian lebih fokus ke core customers kalian daripada fokus untuk nyari market baru. Jadi dengan reaching out to them, communicating with them, itu juga bisa membantu kalian untuk terus membina core customers kalian. Terus selanjutnya yang kedua, kalian harus menenangkan anxiety kalian sendiri. Jadi kalau di bisnis kadang-kadang karena ini pandemi kok kayaknya nggak kelar-kelar gitu, diperpanjang terus PSBB-nya, diperpanjang terus. Project tadinya mungkin 5 yang di hold, sekarang mungkin ada 10 yang di hold, malah ada yang di cancel dan lain-lain. Itu bikin anxiety yang atau perasaan kita yang nggak karuan. Nah ini kalian harus jaga. Kalau misal lagi anxious banget, disarankan untuk tidak mengambil keputusan apapun. Karena pada saat seperti ini, kita nggak bisa afford untuk making bad decisions, apalagi business decisions yang berat banget gitu. Nanti efeknya makin jauh lagi dari yang udah ada sekarang. Terus kalian harus review strateginya. Jadi biasanya kalau di bisnis itu pasti kalian udah punya yearly plan. Jadi kalau udah tahu Q1 kan mau ngapain, Q2, dan itu punya targetnya masing-masing. Jadi karena terjadinya pandemi ini sih diharapkan untuk kalian nge-review lagi semuanya. Jadi ganti objektifnya semua gitu. Mungkin tadinya ada plan-plan ambisius, misalnya kayak mau dari 100 customers mau handle 1000 clients mungkin, aku nggak tahu. Tapi itu semua harus di-review karena keadaan ini. Jadi kalau yang kita lihat, atau kalau misalnya aku baca-baca dari semua berita-berita,
pandemic ini bukan cuma affecting kita during the pandemic doang, tapi post pandemic era juga akan tetap ada dampaknya. Jadi kalau mau lihat tuh kita balik lagi ke krisis tahun 2008, itu took a very long time untuk semua orang kembali lagi confident-nya atau kembali normal lagi. Normal yang saya maksudkan di sini adalah start spending again. Jadi mereka comfortable lagi untuk untuk beli lagi gitu produk-produk yang bukan kebutuhan primer. Terus lagi, selain review strategi, kalian juga harus tentunya review financial kalian, statement kalian. Jadi cash kalian sekarang tuh ada di mana, berapa lama kalian bisa bertahan dengan cash yang kalian sekarang punya. Terus kalian harus recalculating lagi salaries, terus cari tahu apakah ada kebijakan pemerintah yang baru yang bisa membantu kalian pada saat masa pandemik ini. Jadi kalian harus aware kalau misalnya pemerintah memutuskan untuk menurunkan pajak atau membebaskan ini dan itu, kalian harus update. Jadi jangan sampai melewatkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa membantu kalian tetap running di masa sulit ini. Terus harus ngilangin semua unnecessary expenses. Di sini aku bilang unnecessary, kenapa? Contohnya misalnya yang kalau tidak dilakukan pada saat ini, company kamu tetap akan running. Biasanya itu akan banyak di sisi marketing. Terus yang terakhir, karena kita sering di rumah, mungkin juga banyak waktu untuk daydreaming atau banyak waktu buat berpikir, jadi harus cari cara lain untuk dapetin cash. Mungkin bisa consider nambahin new services atau new products atau apapun yang bisa support company kalian pada saat ini, tapi ingat harus tetap related sama main business-nya. Jadi poinnya sih itu aja yang bisa aku sampaikan dari sisi bisnis. Semoga bisa membantu. Thank you, Miss Kat. Thank you, Miss Cem. Ini menarik banget, Miss Cem, sharingnya dari sisi bisnis. Karena biasanya kalau desain interior itu kan kita selalu mikirin kayak ya desainnya dan segala macam. Tapi menurut aku bisnis ini bukan sesuatu yang baru atau itu selalu saling berdekatan, saling berkolerasi. Jadi di sini memang sengaja kita undang Miss Cempaka dari sisi bisnis sharing. Jadi yang bisa aku simpulkan, yang poin-poinnya ini menarik-menarik semua ya. Jadi pertama jangan lupa untuk reach out suppliers yang mungkin juga sama seperti yang ada Miss Olin sampaikan. Jadi jangan sampai kita lupa untuk saling berkomunikasi, bersilaturahmi istilahnya dengan para klien dan juga customers. Jadi biar mereka ingat dengan experience gimana caranya bekerja sama dengan kita. Dan juga ini juga menarik, kita harus fokus pada core customers dibanding mencari market baru. Mungkin yang di masa sulit ini agak sulit mencari gimana caranya reach out new customers. Jadi kita harus membina hubungan baik dengan customer-customer inti kita. Dan yang kedua juga kita harus cope the anxiety during this pandemic, walaupun mungkin agak sulit, tapi memang benar ya Miss Cem, jangan mengambil keputusan ketika kita lagi anxiety. Jadi mungkin menenangkan diri dulu, baru deh mengambil keputusan. Jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Dan juga mereview strategi, early plan, yang lebih reasonable ya Miss. Yang jangan terlalu ambisius, tapi lebih reasonable. Sehingga ketika kita reach the objektifnya itu memang sesuai dengan kemampuan kita pada saat ini. Dan juga memang yang harus diingat post pandemic ini memang akan terjadi, maksudnya akan ada dampak, nggak hanya selesai pandemic langsung berubah normal. Jadi juga harus mereview financial atau cash flow-nya. Jadi seberapa lama kita bisa survive ini juga mungkin penting ya. Jadi kita harus bisa hitung mungkin sebagai studio atau industri kita harus bisa menghitung gaji karyawan dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa juga untuk selalu keep updating dengan kebijakan pemerintah yang ini salah satu poin yang menarik dari Miss Cempaka. Jadi
kita bisa juga selalu update dengan kebijakan pemerintah seperti ada penurunan pajak atau mungkin ada cicilan dan lain sebagainya. Jadi selama WFH ini kita diharapkan menjadi lebih kreatif dan juga mencari cara kali ya Miss Cem ya, gimana caranya untuk bisa survive selama beberapa bulan atau selama pandemik ini mungkin bisa berakhir. Oke, terima kasih Miss Cempaka untuk sharingnya hari ini. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab, bisa dibantu sama Miss Cempaka. Thank you. Oke, jadi sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin bisa dibantu dengan Mbak Vira, gimana kalau misalnya ada dari attendees kita ada pertanyaan, bisa langsung dijawab oleh Miss Olin, Miss Carolina, atau Miss Prita, dan juga Miss Cempaka. Mbak Vira, tolong dibantu ya. Terima kasih. Oke. Thank you. Thank you Miss Olin, Miss Prita, Miss Cempaka, sama Miss Catherine. Buat teman-teman mungkin yang jadi attendee untuk webinarnya Lasal, ya boleh kalau yang kebetulan memang tidak bisa chat, jadi boleh buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, 3 pertanyaan dulu, boleh langsung di-unmute aja mikrofonnya dan langsung kita kasih kesempatan untuk bicara. Yuk, silakan, ada yang mau bertanya? Buat teman-teman mungkin boleh di-unmute mikrofonnya yang mau bertanya. Kalau ada yang belum mengerti mungkin untuk meng-unmute, itu ada di screen-nya, itu ada gambar mikrofon, diklik aja. Oke, mungkin sambil nunggu ya Miss Catherine, aku ngewakilin juga nih teman-teman, ada pertanyaan juga kan, memang di during pandemic ini kan memang ngehit semua industri dan semua creative people ya, kayak gitu. Boleh dong Miss di sharing juga gitu, dari sisi interior designer, gimana sih kita bisa yakin kalau karir interior designer itu adalah merupakan salah satu karir yang bisa survive, atau mungkin bukan cuma survive, kalau kata Miss Prita malah bisa menimbulkan inovasi-inovasi baru yang ternyata dibutuhin sama publik kayak gitu. Mungkin boleh di-share Miss. Thank you Mbak Vira pertanyaannya. Ya mungkin aku kasih sedikit aja jawaban, terus nanti aku akan kasih mic-nya juga ke Miss Olin. Bagaimana sih caranya maksudnya meyakinkan bahwa kalau interior designer ini akan tetap dibutuhkan. Jadi yang seperti kita ketahui juga banyak juga kan dari pemerintah, sebenarnya pemerintah pusat juga menyarankan untuk pembangunan itu tidak boleh sebenarnya terhentikan, tapi mungkin tetap ada batasan-batasan tertentu. Jadi sebenarnya banyak proyek-proyek desain interior juga sendiri yang akan tetap selalu berjalan, karena aku yakin seperti yang kayak tadi, untuk proyek komersil mungkin saat ini terhenti karena dibatasi untuk berkumpul, tapi di masa yang akan datang pasti yang namanya sosialisasi itu tidak akan bisa digantikan oleh teknologi. Jadi menurut aku untuk tempat, karena desain itu kan menghasilkan sebuah ini ya, maksudnya desain itu adalah untuk residensial, jadi ya memang ada fungsinya di mana kita membantu juga klien untuk kalau misalnya residensial untuk dapat tinggal dengan nyaman. Jadi seperti yang kayak tadi Miss Prita ada jelasin, harus ada daylight, harus ada sirkulasi dan lain sebagainya. Bagaimana ruangan itu menjadi dari open plan jadi close plan. Jadi sebagai desain interior kan kita tetap selalu research dan juga berkomunikasi, yang seperti saat ini sebenarnya kita lagi lakukan, yaitu mengumpulkan komunitas sehingga kita dapat berdiskusi bagaimana kedepannya desain interior ini akan berada. Jadi nggak cuma hari ini, mungkin kita juga kedepannya akan ada webinar selanjutnya yang membahas tentang lifestyle atau desain interior ke arah mana nih perkembangan atau consideration-nya. Dan selain dari aku, mungkin aku juga mau minta Miss Olin untuk sharing gimana nih desain interior, Miss. Apakah akan tetap bertahan? Ya, jadi kalau menurut aku sendiri, aku setuju banget sama Miss Kat gitu. Jadi karena
menurut saya desainer itu adalah kita tuh orang-orang kreatif gitu. Jadi kita pasti punya banyak banget cara kreatif untuk kita beradaptasi dengan apapun yang akan terjadi gitu. Contohnya lagi, pandemi ini bukan baru terjadi pertama kali di dunia gitu. Ini pandemi ke beberapa kali, bahkan pas Spanish flu yang di 1918 juga terjadi pandemi dan profesi ini tetap ada. Karena kita manusia, kita butuh shelter gitu. Di saat kita membutuhkan shelter, pasti kita butuh tempat itu terdesain gitu. Apalagi dengan kayak tadi Miss Prita juga ada cerita, dengan banyak banget problem yang banyak pula dituntut untuk semakin banyak berinovasi gitu. Jadi mungkin akan malah dibutuhkan semakin banyak interior designer khususnya di profesi interior designer untuk memecahkan banyak banget kasus yang bisa ditackle dari problem-problem yang sudah kita alami semasa pandemi gitu. Jadi mungkin di saat ini kita diberi ruang untuk berpikir, nanti di saat pandemi ini selesai atau di saat kita sudah bisa hidup di dalam pandemi ini bahkan kita pasti akan banyak sekali berinovasi dan beradaptasi karena itu kemampuan terbesar manusia yaitu beradaptasi gitu. Jadi menurut saya sih kalau untuk profesi desainer itu aku nggak yakin ini bakal hilang atau nggak ada desainer, enggak, karena justru kita dituntut banget sebagai orang kreatif untuk berpikir kreatif, memecahkan solusi dan menciptakan problem solving dari masalah-masalah yang ada sekarang. Kira-kira begitu Miss Kat. Oke, thank you Miss Olin. Aku juga setuju banget sama Miss Olin. Jadi aku yakin industri desain interior ini ke depannya masih tetap akan ada. Dan juga memang biasanya yang para desainer itu yang sangat sibuk dengan schedule-nya dan lain sebagainya, memang di sini adalah saat-saat yang tepat, seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Olin juga untuk merefleksi diri dan juga keep updating, berkomunikasi, saling bertukar pikiran. Seperti itu sih Mbak Fira. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Mungkin kalau ada pertanyaan lain. Iya, thank you Miss Catherine, diwakilin. Miss Olin. Ya. Mungkin aku sedikit, mungkin buat teman-teman kayaknya masih malu-malu nih Miss Catherine, Miss Olin. Boleh di unmute mikrofonnya kalau mau mengajukan pertanyaan, karena kita udah tinggal sebentar lagi nih webinarnya nih, nanti rugi loh nggak bisa tanya-tanya langsung sama expertise-nya. Yuk buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan boleh silakan. Ada? Halo Miss Catherine. Hai Ihsan. Halo Mbak, aku mau nanya nih ke praktisi dari LASAL. Kan ada Miss Catherine, ada Miss Olin, Miss Prita, sama Miss Cempaka. Aku mau tanya dari sisi sedikit curhat sih, soalnya kan sekarang posisinya sekarang aku kan udah udah selesai studinya di LASAL, jadi mungkin masuknya ke arah graduates, cuman kan sekarang on hold ya, nggak tahu graduationnya gimana soalnya ke depannya karena kondisi seperti ini. Terus kayak dijelaskan tadi kan di seminarnya ini kan kalau semua orang sekarang berbicara tentang bisnis, everyone is surviving sekarang untuk tetap menjalankan bisnisnya. Nah, aku pengen dari sisi mahasiswa yang sekarang baru lulus terus on hold gitu, gimana sih caranya kita tetap untuk tetap masuk dan aktif di dunia yang profesional, karena kan sekarang nyari kerja itu sedikit susah ya, semuanya rada malah yang kalau dapat dari kabar-kabar yang di luar tuh malah yang tadinya 50%, terus bulan kedua mereka udah banyak yang di PHK. Nah sekarang tuh aku kayak nanya gimana caranya untuk masuk yang graduate on hold ini untuk masuk ke tetap istilahnya belajar gitu loh. Apakah kita harus mengajukan ke dalam studio-studio interior design itu sebagai intern atau langsung apply ke profesional, maksudnya sebagai interior junior gitu. Nah soalnya iklan pun dari studio itu nggak terlalu banyak yang nyari-nyari hiring gitu, jadi kayak bingung juga sih. Terus kira-kira yang kedua itu pertanyaannya, prediksinya berapa lama ya untuk kita yang graduate ini akhirnya bisa ikut terjun ke dunia profesional interior designer secara aktif lagi gitu loh. Karena sedikit ini ya resah juga untuk saya sebagai graduate students gitu.
Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Thank you Isan untuk pertanyaannya. Mungkin yang ini bisa aku minta dari Miss Cempaka dan Miss Prita untuk tips and triknya ya Isan ya. Karena maksudnya mungkin sebelum Miss Pritanya online, jadi memang benar mungkin ada beberapa perusahaan yang sedang menghold untuk meng-hire yang baru. Tapi tetap menurut aku sih akan ada lowongan-lowongan pekerjaan Ihsan, di mana kamu tetap harus keep updating yourself dengan apa yang namanya website lapangan pekerjaan. Jadi kamu tetap bisa mencari kesempatan, pasti akan ada kesempatan Ihsan. Selain itu juga kamu mungkin bisa juga kayak yang kamu lakukan kan kayak Instagram tetap diupdate dengan proyek-proyek sebelumnya yang kamu pernah bikin, dan jangan sampai bikin kayak yang tadi Miss Cempaka bilang kan, kita harus menata hubungan baik dengan mungkin klien atau yang mungkin kedepannya bisa jadi klien kita. Jadi kamu harus maintain hubungan dengan orang lain dengan baik supaya mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi klien. Ini mungkin udah ada Miss Cempaka juga, mungkin tolong dibantu Miss Cempaka, nanti bisa dibantu juga oleh Miss Prita. Thank you. Oke, bener banget itu yang tadi kata Miss Cat. Kamu kalau misal punya social media, punya Instagram account, punya YouTube account, kamu bisa gunakan platform itu in the meantime, dan kamu juga di rumah bikin konten interior yang menarik yang bisa apa ya, nggak langsung ngejual diri kamu juga, jadi nge-boost portfolio kamu juga untuk lebih banyak dilihat sama banyak orang. Terus pokoknya kalau aku lihat kalau misalnya Instagram para kreatif semuanya tuh seru-seru banget. Ada yang bikin kayak kelas mini kelas yang menarik-menarik gitu, tergantung di industrinya mereka apa gitu. Kalau yang musik mungkin ngajarin bermusik, yang kamu mungkin bisa ngajarin sedikit ilmu kamu buat apa ya, biar kamu tetap eksis terus aja gitu. Paling itu dulu sih. Oke. Thank you Miss Catherine dan Miss Cempaka. Mungkin Miss Catherine aku boleh bantu kasih tambahan juga nggak Miss Cat? Boleh. Ya, Silakan. halo Iksan, buat kamu udah graduate ya. Jadi mungkin yang bisa aku kasih tambahan juga dari sisi publik ya, orang awam. Untuk saat ini tuh kamu kayak bisa juga yang tadi di-create untuk YouTube. Itu banyak banget yang kayak Miss Cempaka bilang nggak langsung sell yourself, tapi kayak kamu bisa bikin kayak video tutorial juga untuk how to design your living room, how to design your working space atau segala macam kayak gitu. Karena yang aku lihat, karena aku juga pecinta interior nih Miss Kat, kebetulan sering kepoin YouTube channel, itu banyak banget kayak beberapa channel YouTube yang dia memang fokus ngedesain, bahkan di situ dia juga sekalian bisa jualan Miss. Jadi dia kayak misalnya ngedesain rumah, contoh ya 6x12 meter, fasilitas lengkap kayak sultan, contoh seperti itu. Dan di situ dia buat desainnya Miss, 3D-nya dari mulai gambar kerjanya, 3D-nya, terus juga biayanya, dan itu bahkan gak jarang juga banyak orang-orang tuh yang nyari informasi kayak gitu, dan gak jarang orang yang udah ngeliat langsung itu malah ngubungin si interior designernya, konsultasi, minta didesainkan kayak gitu. Jadi itu oke banget, dan view-nya itu bisa sampai miliaran, jutaan. Jadi bukan cuma dapat pendapatan dari YouTube channel kamu juga Ihsan, tapi kamu di situ juga bisa ngembangin secara digital karir kamu sebagai interior designer. Jadi banyak sih Miss, nggak cuma resident, ada commercial space, terus segala macam sih kayak gitu. Iya. Iya, betul. Thank you Mbak Vira untuk masukannya. Jadi mudah-mudahan nih dari Ihsan jangan pantang menyerah, maksudnya harus selalu positif, karena di saat-saat seperti ini memang kita harus selalu positif, dan juga jangan sampai kita anxiety, tapi mudah-mudahan saran dari Miss Cempaka dan Mbak Alvira juga bisa membantu Ihsan. Mungkin Miss Prita mau menambahkan
untuk masukannya, Miss. Halo Iksan. Ya. Halo, Miss. Mungkin gini, memang kamu ini graduate-nya pas banget ya sama PSBB gitu loh. Tapi pastinya sih ada hikmahnya juga gitu loh. Kalau logikanya sih interior saya rasa akan hidup terus ya, karena logikanya orang tuh kan tadinya di luar rumah, sekarang dia di dalam rumah melulu. Sesuatu yang tadinya di dalam rumah tuh nggak annoying, sekarang jadi big deal. Begitu nanti saat post karantin atau post PSBB, orang sudah mulai beraktivitas kembali, mereka akan segera merasakan urgensinya harus memperbaiki sesuatu yang menurut mereka nggak baik di rumah gitu ya kan. Jadi sebenarnya demand-nya sih harusnya ada. Kita tinggal mikirin secara teknisnya memang mungkin yang kita tidak tahu bagaimana. Nah, sementara kamu sebagai fresh graduate, untuk saat ini memang kan orang semua mungkin hit rock bottom. Mereka belum tahu akan seperti apa. Tentunya seiring dengan ekonomi nanti membaik, harusnya demand itu ada. Nah, Iksan sementara yang bisa dilakukan tadi seperti yang udah dikasih tahu Miss Cempaka, Mbak Vira, benar, Iksan branding diri Iksan sendiri melalui YouTube, melalui media online, bikin tutorial, tunjukin skill kamu. Kamu dengan begitu kamu lagi branding diri kamu. Nih loh, kemampuan saya di sini. Itu bisa attract orang untuk brand awareness dulu deh, siapa saya gitu dari apa media online. Terus yang penting juga yang bisa kamu lakukan sekarang ya networking. Cari orang-orang yang bisa kamu mungkin diajak kerjasama, entah dia dari networking yang memang luas atau seperti apa. Itu sih kalau sekarang ini memang yang bisa dikerjakan itu sambil menunggu melihat pelan-pelan gimana nanti ini berkembangnya, karena semuanya memang kebanyakan memang lagi on hold gitu. Tapi kalau Iksan brandingnya juga kenceng, ya pastinya nanti akan ada kesempatan. Gitu sih Miss Catherine. Moga-moga membantu ya Iksan ya. Ya, thank you Miss Prita. Jadi mudah-mudahan jawaban-jawabannya membantu Ihsan dan juga support, karena di saat seperti ini memang kita harus saling support dan juga kalau misalnya ada consideration atau apapun mungkin juga bisa reach out kayak tadi lagi kan Miss Cempaka bilang kita harus reach out, menjaga silaturahmi. Jadi itu sih saran-sarannya dari kita Ihsan. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, Ihsan. Oke, Miss. Jadi cuman sharing aja soalnya kan baru graduate segini terus kayak yang lain kan keep surviving. Kalau kita kan yang graduate kan nggak ada income at all gitu. Terus jadi kayak dari orang tua juga udah kayak nanyain kayak kamu carilah, coba aja bla bla bla. Jadi kan tekanannya makin banyak, udah gitu, udah tekanannya banyak, terus kita ngeliat dinding aja setiap hari gitu kan. Jadi kayak makin anxiety aja sih. Makasih untuk dosen-dosen yang udah ngasih saran untuk self branding sih. Aku usahain untuk tetap ini ya, tetap berjalan. Harus ya. Ihsan kalau misalnya butuh partner boleh dihubungin Mas Audi tim marketing, kita banyak banget tuh project-project virtual digital buat nge-branding alumnus kita dan alumni. Iya. Kita juga ada YouTube channel kita sendiri yang udah banyak subscribernya juga. Oke Mbak, nanti aku coba ya. Oke, thank you Iksan. Thank you. Kat, aduh udah nggak kerasa udah lewat nih Miss. Gimana Miss, satu pertanyaan lagi boleh nggak Miss? Boleh. Satu lagi ya. Oke. Yuk, buat teman-teman yang mau tanya silakan. Halo. Ya, halo. Halo, hai. Saya Luciana dari Elenco Project. Tadi saya terinspirasi sama pertanyaan yang sebelumnya yang alumni dari LaSalle ya, Mas Iksan. Tadi kan dia ngomong tentang branding profesional. Nah, kalau kita balik lagi ngomongin branding tentang bisnis, pertanyaan saya berkaitan sama sebelumnya juga Miss Prita, itu tentang ngomongin kalau kita harus jaga relationship dengan core customer kita. Yang mau saya tanya, siapa sih core customer itu? Core customer itu apakah customer yang sudah pernah jadi klien kita, atau yang saat ini sedang berjalan, atau yang seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kita ini kan tertier industri ya, maksudnya kebutuhan yang memang bukan kebutuhan pokok yang saat ini memang dibutuhkan untuk pandemi ini. Jadi orang-orang menjadikan kebutuhan interior ini sebagai bukan kebutuhan pokok gitu. Jadi mereka pasti memprioritaskan hal-hal yang utama dulu, karena secara ekonomi pasti mereka
kita semua terdampak, nggak cuma kita sebagai interior, tapi all industri, all rumah tangga pasti terdampak. Jadi kedepannya pasti mereka akan lebih milih-milih nih pengeluaran mana sih yang akan mereka keluarkan. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara yang paling efektif untuk mempromosikan atau membranding ya dari hubungan dengan Mas Iksan tadi interior design di tengah pandemi ini, selain tadi kita harus menguatkan relationship dengan core customer, dan ya tadi core customer itu siapa. Terus nomor 3 boleh tanya lagi atau gimana, atau dijawab dulu, atau karena ada hubungannya juga nih. Boleh silakan. Oke, nomor Nanti 3 sekalian dijawab. Oke. Melanjuti pertanyaan nomor 2 tadi, setelah kita sudah membranding itu, bagaimana sih caranya menjadikan promosi tadi atau branding tadi menjadi call to action? Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan ini pandemi berjalan, dan in business wise kita memikirkan karyawan dan keberlangsungan bisnis. Kalau misalnya kita cuma branding tanpa adanya call to action itu ya mungkin itu bisa menjadikan investasi kita ke depannya, tahun depan misalnya insya Allah bisa menjadikan calon customer. Tapi ada nggak sih chance untuk kita yang bisa kita lakukan dalam setengah tahun ini selama pandemi ini, saat kita melakukan branding itu akan terdapat call to actions itu. Itu aja sih, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi Mbak dari Eldenco. Ya, Lucy dari Eldenco Project. Oh, Mbak Lucy ya. Makasih Mbak Lucy pertanyaannya. Ya. Mungkin aku langsung aja minta tolong Miss Olin dan Miss Cempaka, karena Miss Cempaka juga sempat ngomongin tentang core customer, dan Miss Olin mungkin bisa sharing sedikit gimana nih caranya sebagai efektif untuk menjaga hubungan dan bagaimana branding menjadi action ya. Oke, silahkan Miss Olin dan Miss Cempaka. Oke, aku tentang nomor 1 dulu ya, core customers. Core customers yang maksudnya aku mention di sini itu adalah long term clients kalian, atau pokoknya clients kalian yang udah pernah punya experience terus bekerja sama bareng sama company kamu. Itu sih. Boleh tanya? Mungkin ya. Ya, kalau to my experience ya, kalau customer in interior itu kan is like when kalau mereka sudah bikin interior rumah nih misalnya, maksudnya itu kan kayak bukan purchase yang tiap bulan atau tiap tahun pasti di purchase gitu kan ya, maksudnya kayak tipikal yang kalau customer interior itu yang kalau dia ada kebutuhan lagi baru dia akan panggil, dan itu kan karena project sekali one time project, jadi chance untuk repurchase itu akan tidak sebesar untuk yang daily products ya. Jadi apakah itu dengan kita keep the connections dengan current customer kita akan memberikan kita manfaat untuk untuk purchase ke depan, maksudnya untuk memberikan kita kayak pendapatan lagi lah dalam pandemi ini gitu maksudnya. Intinya tadi aku minta buat reach out atau fokus sama core customers itu maksudnya biar kalian tuh kamu tuh jadi top of mind-nya customer kamu atau clients kamu. Jadi nanti apapun yang dia pikirin, misalnya sesimpel cuman mau ganti kitchen atau apapun, kamu akan orang pertama yang akan dihubungin gitu. Bayangin kalau misalnya kamu udah lost contact banget sama semua core customer kamu yang udah pernah experience baik sama kamu, nanti ya udah kamu tergantikan aja sama yang lain gitu. Jadi maksudnya di situ reach out ke core customers tuh itu. Jadi kamu tetap harus jadi top of mind-nya mereka. Ya. Dan mungkin aku tambahin juga kayak itu sih, kayak kata Cempaka mungkin banget itu tadi kan kalau yang kamu sampelin itu lebih kayak kalau misalnya interior ngerjainnya rumah. Nah, cuma banyak juga interior designer yang mengerjakan project-project, contohnya apakah untuk satu company ataukah untuk satu F&B industry yang di saat misalnya kita sudah mengerjakan satu proyek dia, sangat mungkin untuk di-repeat gitu, atau dijadikan retain gitu. Mungkin kayak contohnya misalnya ngerjain punya grup besar F&B gitu, dan dia punya 1 tahun itu punya 50 proyek restoran. Nah, dengan kayak kita ibaratnya tetap menjalin hubungan yang baik, mungkin setelah pandemi ini, di saat ekonomi membaik, untuk proyek-proyek dia ke depannya, dia tetap bisa mengkontak kita dan menggunakan jasa kita lagi. Mungkin seperti itu. Tapi ya kayak kata Miss James juga bilang tadi, kalau untuk proyek residensial
juga nggak ada yang nggak mungkin untuk dia mengulang satu project, baik itu sekecil cuma merenovasi satu bagian di rumahnya pun, atau dia bikin rumah baru, atau dia bikin rumah untuk anaknya. Karena ya ibaratnya ya itu sih kayak yang paling penting menurut saya di desain industri ini adalah word of mouth gitu. Jadi harus bikin relationship yang bagus supaya kalaupun dia tidak mempunyai proyek lagi, dia bisa merekomendasikan kita ke orang-orang yang dia kenal gitu. Ya, mungkin Mbak Lucy pertanyaannya udah terjawab ya? Udah, tinggal yang nomor 2 itu yang paling efektif sama untuk call to actions ya. Oh iya. Gimana caranya dari branding yang kita bikin nanti akan ada actionnya gitu ya? Branding yang paling efektif, ada nggak sih branding yang paling efektif selain tadi kita create connections. Jadi kita mau branding juga nih, menguatkan brand kita di dunia industri ini. Dan ada nggak sih call to actions-nya untuk dari branding yang udah kita lakukan itu selama pandemi ini? Oke. Miss Olin mungkin bisa tolong dijawab. Oke, jadi menurut saya branding tuh balik lagi ke dalam kayak apa sih sebenarnya visi misi dari kayak studio atau company atau brand kamu gitu. Jadi balik lagi gitu, kita akan bertanya balik, baik khususnya di era pandemi ini mungkin ya, baik itu misalnya kamu punya produk, brand apapun itu, atau kita misalnya jasa, kita akan melihat kembali gitu, apa sih core value dari company atau studio kita, dari brand kita ini. Nah, gimana kita menerapkan sistem branding itu ya pasti balik lagi ke core value-nya gitu. Karena di saat kita bilang kayak oke, saya mau menjadi studio yang benar-benar bisa ibaratnya bisa casual approach, bisa punya hubungan yang baik dan klien-kliennya, bisa merealisasikan impian-impiannya. Di situ kita akan pikirin lagi, oke, berarti di era pandemi ini yang tadi kayak mungkin ini saatnya untuk kita ibaratnya memikirkan kembali lagi ke dalam core value kita itu. Contohnya misalnya studio kami gitu, Bita Design Studio. Jujur kalau kita bilang kayak di saat ini kita masih ada proyek-proyek yang kita kerjakan, cuma banyak juga proyek yang pending. Nah, kalau misalnya ditanya gimana caranya actionnya, melakukan branding seperti apa ya, supaya kita tetap bisa dikenal, supaya kita tetap bisa dapetin customer baru atau seperti yang lain-lain, balik lagi gitu. Kita harus mencari tahu apa sih yang orang sekarang ini lihat gitu, apa yang lagi orang aware, apa yang orang lagi perhatiin banget. Mungkin yang kayak tadi Miss Prita bilang, orang akan lagi takut banget untuk memulai bisnis. Orang lagi akan takut banget untuk spend duit, tapi orang akan lebih peka terhadap apa yang dia tempati, yaitu rumahnya gitu. Jadi mungkin ya kita harus bisa memberikan konten-konten menarik yang menyangkut lebih akan hal-hal tersebut gitu. Kayak tadi Miss Prita udah cerita banyak gimana kita bisa menciptakan ruang yang enak di dalam rumah, apalagi dengan sekarang kondisinya orang banyakan kerja di rumah, kayak kita konkol seperti ini, ada anak kecil, ada apa. Nah, mungkin sebagai brand kalau kita jualan atau kita misalnya jualan jasa, kita tahu problemnya apa ya, yang lagi ya, ibaratnya orang akan attach dan orang lagi cari itu apa. Nah, kalau dari yang saya pelajari, orang tuh lagi mencari tentang safety, health. Nah, itu yang dua hal yang paling penting orang cari sekarang gitu. Jadi mungkin kayak kita bisa lebih mempelajari lagi, membranding, bikin konten ataupun apapun itu yang lebih direlate ke hal itu gitu. Terus ya call to action-nya mungkin langsung gimana caranya kita bisa bikin konten menarik yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Gitu sih kira-kira. Oke. Thank you Miss Olin. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mbak Lucy. Yes, thank you so much. Terima kasih semuanya atas Ya. Makasih Mbak Lucy untuk pertanyaannya. Thank you Miss Olin. Oke Mbak Vira mungkin. Iya. Oke, thank you Miss Olin, thank you Miss Catherine. Buat teman-teman, thank you juga semuanya. Mohon maaf, kita udah extend 15 menit. Mungkin nanti kalau buat teman-teman yang ikutan webinar kali ini, boleh jangan lupa untuk cek Instagram kita, boleh DM, boleh juga kasih masukan kira-kira webinar apa nih buat interior yang upcoming-nya yang pengen kalian hadiri kayak gitu ya. Jadi sekali lagi buat semua narasumber kita dari Miss Olin, Miss Cempaka, Miss Prita, Miss Catherine, thank you so much. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan tema yang lebih berbeda lagi ya Miss ya, untuk dari segi interiornya. Kayak gitu. Lebih menarik.
Iya, kayaknya banyak ya mau konsul ini Miss kayaknya. Miss kalian boleh konsul-konsul juga. Kalau mau konsulnya lebih lama mungkin nanti bisa ikutan masterclass kita. Kita bisa juga bikin masterclass atau sejenis kayak short program kayak gitu. Sebelumnya juga sebelum kita tutup, aku juga mau mengumumkan untuk Lasal College Jakarta dan Surabaya, kita itu masih buka pendaftaran mahasiswa. Mungkin ada teman-teman yang ibaratnya tahunnya kuliah di Lasal tuh harus 2 tahun atau lama. Kebetulan untuk interior, kita punya interior sertifikat decorating ya Miss Catherine ya? Iya. Kayak gitu, dan itu hanya waktu 1 tahun. Jadi buat teman-teman yang tertarik pengen tahu lebih lanjut untuk interior decorating atau kurikulumnya dan sebagainya, itu nanti bisa langsung DM juga ke Instagram kita kayak gitu. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Berarti kita sampai ketemu lagi ya Miss Catherine dan semuanya teman-teman di sini. Langsung aku tutup aja. Mungkin sebelumnya aku juga mau terima kasih sama speaker-speaker kita yang juga pengajar di Lasal dan juga untuk departemen lain, karena di Lasal kan ada beberapa departemen lain yang sekarang kolaborasi ini dengan fashion business, karena yang aku dengar itu sekarang kita juga harus pinter-pinter berkolaborasi dan bekerja sama. Jadi untuk survive dalam masa pandemi ini menurut aku sih salah satunya yang bisa kita lakukan juga adalah bekerja sama dengan industri lain. Jadi ini yang memang kita mau terapkan, makanya pembicaranya untuk kedepannya webinar juga mungkin kita bisa kerja sama atau kolaborasi dengan departemen lain selain fashion business, mungkin fashion design, grafik dan lain sebagainya. Karena sebagai orang-orang kreatif, kita harus selalu berpikiran kreatif dan juga harus selalu positif, maka di mana itu adalah dasar-dasar dari diadakan webinar ini. Jadi terima kasih semuanya yang udah hadir webinar Lasal College Jakarta. Mungkin sebelumnya Mbak Vira bisa ini kali ya screenshot. Boleh, kan boleh kita di turn selfie. on semua dong untuk Iya, speakernya. videonya ya. Videonya. Kalau yang Nah, kalau yang nggak keberatan, videonya mungkin bisa dinyalain. Olin, boleh dong. Closingan dibuka videonya. Kayaknya ini nih. Aku keluar dulu. Belum nih. Satu lagi. Oke, Miss Prita boleh Miss Prita? Aku udah nih, nggak kelihatan. Oh, belum. Oh, masih Ihsan nih. Belum kelihatan. Gak apa-apa lah ya, aku print screen dulu ya buat kenang-kenangan ya. Loh, kok Ihsan? Hai Ihsan, alumni. Coba aku turn on ya. Hai San, apa kabar? Oh my God. Ya ampun. Hai. Oke. Boleh ya teman-teman marketing, Kak Audi sama Miss Cahya boleh di print screen ya ininya ya. Buat kenang-kenangan kita juga. Ada alumni nih kebetulan juga tuh. Miss Prita diganti sama alumni Miss Prita. Oke, Miss. Mau eksis alumni kita kayaknya. Boleh nanti kita mau ada bincang-bincang juga ya Ihsan sama alumni dan existing student. Kayak gitu. Oke, aku sudah print screen ya Miss. Mungkin tadi agak nggak nyadar. Oke, boleh sekali lagi ya. Tim marketing boleh dibantu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Thank you semuanya yang sudah hadir. Thank you Miss Cem, Miss Olin, Miss Prita, Aduh. dan semua yang Thank udah you. hadir. Thank you. Thank you Mas Audi juga sama Mbak. Thank you, Miss Catherine. Ya. Thank you Mas Audi. Mas Mbak Cahya ya. Thank you. Iya, Mas Steph. makasih. Oke. Bye.